Saya Risti Bewinda Afiaranti dengan NIM C1C021094. Di sini akan mempresentasikan materi dengan judul Penyusunan Hasil Penelitian, Pembahasan, Kesimpulan, dan Saran. Baik, yang pertama di sini ada penyusunan hasil penelitian. Dalam menyusun hasil penelitian harus mempersoalkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan suatu masalah secara tepat dalam penelitian. Merumuskan suatu masalah teoretis dengan sendirinya juga memberi perspektif pada pengetahuan teoretis yang telah ada. Usaha peneliti untuk memperluas pengetahuan teoritis sesuai dengan tuntutan ilmiah, yaitu menambah pengetahuan secara kumulatif. Yang kedua, suatu rumusan yang menjelaskan kepada para pembaca bagi siapa hasil penelitian berlaku. Hal ini akan memberi pembatasan kedua di samping pengoperasionalan masalah pada simpulan yang ditarik. Yang ketiga, suatu uraian yang luas mengenai metode dan teknik yang dipakai. Dalam penelitian, uraian mengenai metode dan teknik sangat diperlukan sebab keduanya mempengaruhi simpulan yang telah ditarik. Yang keempat, data yang telah dikumpulkan dan mempunyai relevansi terhadap masalah yang telah diteliti harus dipersoalkan dalam laporan ilmiah. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pembahasan hasil penelitian dimaksudkan untuk mengemukakan analisis dan ulasan terhadap hasil penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan kesimpulan guna memenuhi tujuan penelitian. Pembahasan dimaksudkan untuk menyajikan gambaran yang lebih tajam terhadap data-data temuan, sehingga pada bagian ini peneliti tidak hanya sekedar menyajikan ulang data, melainkan memberikan analisis, penafsiran, dan pemaknaan terhadap temuannya. Pembahasan dapat dilakukan dengan fokus pada aspek teoritis dan aspek metodologis. Pada aspek teoritis, perlu dijelaskan dan dibandingkan antara premis-premis yang sudah digunakan untuk membangun hipotesis dengan kenyataan empiris di lapangan. Bila teori yang ada belum mampu menjelaskan fenomena tersebut, dapat digunakan logika baik deduktif maupun induktif. Kesimpulan. KBBI mendefinisikan bahwa kesimpulan adalah sebuah keputusan yang didapatkan berdasarkan cara berpikir deduktif atau induktif dari sebuah pembahasan atau gagasan tertentu. Metode penulisan kesimpulan. Yang pertama, metode generalisasi. Metode ini sangat sering digunakan dalam membuat kesimpulan, terutama dalam karya tulis ilmiah, seperti makalah, artikel, paper, dan lainnya. Peneliti yang akan membuat kesimpulan dengan metode ini akan mengulas secara keseluruhan masalahnya terlebih dahulu, baru kemudian menjadikannya fokus penelitian. Karena bila ditarik secara mendasar kesimpulan adalah ulasan dari pembahasan yang sudah disampaikan, baik dalam bentuk tulisan atau pembicaraan. Yang kedua ada metode analogi. Metode yang dilakukan dengan memberikan pandangan atau menyampaikan pokok atau gagasan penelitian menjadi lebih mudah dan sederhana. Metode ini biasanya digunakan pada penelitian yang bersifat ilmiah. Yang ketiga ada metode korelasi. Secara sederhana, korelasi dapat diartikan sebagai hubungan serupa dengan metode generalisasi dan analogi. Metode ini pun diawali dengan mengulas semua topik pembahasan dari sebuah karya tulis. Metode korelasi dilakukan dengan cara mencari fokus dan mencari hubungan sebab akibat yang terjadi dalam sebuah penelitian. Metode ini bertujuan untuk memperjelas kembali gagasan pada bagian awal sebuah karya tulis ilmiah yang dibuat. Cara membuat kesimpulan karya ilmiah. Yang pertama, membaca ulang karya tulis yang telah dibuat. Yang kedua, menentukan kalimat utama. Yang ketiga, menemukan ide pokok tulisan. Yang keempat, menyusun ide pokok. Yang kelima, merangkai kesimpulan paragraf menjadi teks bacaan. Saran. Saran dapat diartikan sebagai bagian dalam penulisan makalah atau pelaporan penelitian atau skripsi. Terkait dengan teknik penulisan tidak ada standar baku, jadi bisa dituliskan sesuai dengan apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Saran dapat pula diartikan sebagai bentuk memberikan saran berdasarkan hasil dari kajian permasalahan yang pernah atau sedang diteliti. Baik, demikianlah presentasi yang dapat saya lakukan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.